dia harus nidurin anak perawan yang masih murni, yang masih gadis. Nanti kekayaan tambah meningkat, tambah banyak. Selamat datang di Tabu Cerita Berhantu. Lagi-lagi Bu Yanti. Lagi Bu Yanti lagi ya. Kita buat 2 video. Mudah-mudahan aja yang ngeliat Bu Yanti itu nggak bosan ya. Ini untuk pengarahan ya. Yang baiknya kita ambil, yang buruknya kita buang. Betul Bu Yanti, terima kasih ya. Semoga teman-teman viewers mampu mencernanya dengan baik. Sebelum menonton video dari Bu Yanti yang akan menceritakan kisah-kisah horornya seputar pesugihan, alangkah baiknya teman-teman bantu subscribe kami, itu salah satu support untuk kita. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian. Silakan Bu Yanti. Bukannya orang lain, tapi masih ada kerabat saya yang kerja sebagai pembantu rumah tangga, anaknya cantik. Cantik anaknya. Namanya L, kita sebut L aja ya. Bukan ini, udah gitu. Ya nama awalnya L. Tuh, cantik. Terus yang dia kerja di rumah itu titelnya pun udah Bapak Haji, disebutnya Haji aja. Tapi terlepas dari itu kita di sini bukan menceritakan gelar hajinya ya. Nah sesudah itu dia pun nggak susah-susah amat, orang dia punya rumah makan sate di beberapa tempat ya, kita nggak usah sebutkan di mana gitu, beberapa tempat yang nggak susah-susah amat. Nah pada suatu saat dia tuh apa cuman kayaknya dagang sate hanya untuk formalitas doang, tameng. Ningkot ya kan, kaya lah istilahnya. Orang belum punya mobil yang mewah, dia udah punya. Tuh, terus orang belum punya rumah sebagus itu, dia udah punya. Cuman ada cumannya, tiap dia bikin rumah, di mana tempat dia beli tanah, dibangun rumah, tapi rumah tuh nggak diselesaikan, tidak. Pembangunannya. Nah, pada suatu saat yang kerja jadi pembantu si L itu cantik ya. Pada suatu saat nggak ada orang di rumah, cuman ada bapak itu doang. Biasalah kali namanya nggak ada orang, pembantunya cantik, istilahnya diiniin lah, dirayu sampai dia tuh hamil oleh si bapak itu tersebut. Tapi hamilnya si bapak itu nggak mau tanggung jawab, dia beli orang lain untuk menikahi si L ini tuh. Tapi pas dia nikah itu sama orang lain yang dibeli, laki-lakinya datang, bapak itunya juga nganterin, bawa-bawaan gitu kayak orang mau nikah gitu, bawa-bawaan segala pakaian, baju, parcel, uang, emas, makanan, keikut. Tapi yang nikahinnya orang lain, bukannya bapak itu. Nah udah gitu, cuman kekuatannya tuh yang disuruh nikahin si cewek cuma 3 hari doang. Pas 3 hari mah udah kabur, nggak mau dia. Ya karena dibayar kan, dibayar, orang dia juga punya anak, punya istri, dibayar untuk menikahi si L ini. Udah gitu, udah pada suatu saat kan hamil besar, lahir. Tapi setiap si pelaku pesugihan ini setiap menggauli pembantunya tuh yang cakep-cakep sampai hamil, sampai keluar bayinya itu sama rata-rata. Jadi si anak itu kayak ada kelainan mental gitu. Kayak orang gimana ya, kayak orang tunarungu. Ngomongnya pun sama. Berapa orang tuh yang dihamilin sama dia? Adalah 4 orang. Anaknya keluar sama semua, bicaranya pun sama.
kayak gitu. Jadi kayak orang gimana, kebutuhan khusus lah gitu. Udah gitu udah tuh si pelaku pesugihan ini, orang-orang mah belum punya mobil mewah, orang-orang belum punya rumah bagus, dia udah punya bagus. Dia beli tanah di mana tempat berhektar-hektar. Yang namanya kita melakukan pesugihan itu ya pasti sampai ke 7 turunan juga ada dong, sampai imbasnya gitu. Nah pas suatu saat tuh si pelaku pesugihan ini punya istri tuh, itu mah dinikahin janda, itu mah dinikahin janda. Cuman dia yang janda ini dijadikan istri dia, tapi kalau dia untuk berhubungan pasti harus dengan anak gadis. Karena kenapa? Kalau dia sudah berhubungan dengan gadis, kekayaannya meningkat, menambah. Udah seperti itu. Pas suatu saat ketahuan ada kamar yang satu khusus nggak boleh dibuka di rumah itu. Tuh di rumah itu nggak boleh dibuka, hanya khusus si pelaku pesugihannya yang bisa masuk ke situ. Pas suatu saat si istrinya yang baru kaget dong, ngeliat ada apa sih tuh di kamar, beledak-beleduk berisik lah kayak orang ngamuk. Pas ngintip dilihat, oh itu badannya katanya gede tinggi. Ininya aja nih katanya kayak pisang Ambon nih jarinya, buto hijau itu. Kata, aduh itu ada buto hijau gede amat, sampai pingsan si istrinya itu di depan kamar sampai pingsan. Nah disitulah jadi pas ketahuan di situ, akhirnya si istrinya ngomong sama si suaminya dong, pas saya ketemu ini nggak ada, bohong, tahayul katanya, nggak ada katanya, mengelabui, takut mungkin ya dia tuh begitu juga ngambil wadalnya ya kayak macam orang-orang yang sempurna, yang ganteng, yang cakep. Pernah dia gagal tuh memberikan tumbal. Pernah dia gagal memberikan tumbal. Pas diberi tumbal orangnya cacat, nggak mau kan dipulangin lagi. Si orang cacatnya itu kenapa sampai nangis-nangis, ngamuk, tapi ngomong, orang cacatnya ngomong gitu, saya ditumbalin sama ini, saya dikasih ini doang tuh, ketahuan geger kan tuh. Akhirnya ditumbalin, nggak mau dipulangin, katanya lu mah nggak sempurna, katanya cacat, jelek, pulang sono lu, katanya gitu. Dia maunya yang bagus tuh. Setiap setahun sekali ngambilnya itu bulan Maulid, ngambil wadalnya itu bulan Maulid kalau nggak salah. Terus udah gitu kan kok makin kaya, itu beliin tanah, beliin rumah dibangun, udah bagus-bagus, nggak pugu-pugu dibongkar. Ada aja katanya gini, ada istilahnya, katanya kok rumah udah bagus-bagus dibongkar, katanya iya, katanya kurang ini, salah katanya perhitungannya, padahal mah bukan begitu. Bila mana dia mau diambil sama si buto ijo itu, lu jangan ngambil gua dulu, istilah kasarnya. Ngapain lu ngambil gua? Lihat aja tuh rumah gua aja belum selesai, katanya. Ntar dikontrol tuh sama si buto ijo, dikontrol. Oh iya belum selesai, dikasih lagi kekayaannya, bikin rumah lagi, dihancurin lagi, bikin rumah dihancurin lagi, terus begitu. Emang dia ngambil wadahnya yang bagus-bagus. Pada suatu hari itu ada anak gadis cakep banget, dia udah mau dilamar sama aparat lah, bagus mau dilamar. Cuman dikasih apa?
dikasih ini doang, samping, dikasih samping doang, samping bagus, dipakai tidur sama dia, itu langsung kelepak-kelepak meninggal. Udah gitu lain lagi, ada lagi mau nginep katanya di rumah dia tuh, pegawainya, anaknya itu disuruh milih kamar, pilih aja kamar katanya, mau yang di atas boleh katanya, yang di bawah juga boleh, yang namanya orang susah mah kali ya tidur ngelihat kamar bagus kali ya, spray bagus, seneng kesenangan, pagi-pagi dibangunin udah nggak ada. Itu makin kaya, makin kaya, makin kaya, makin kaya. Itu sama seperti itu, dia kalau ke orang royal makan apa aja silakan boleh, tapi kalau dia untuk makan sendiri ya susah. Sama harusnya makannya ikan yang busuk, pasti dominan itu makannya ikan yang busuk gitu. Tapi yang namanya pesugihan itu pasti ada imbasnya kan, emaknya juga kena, emaknya juga sama kayak yang anaknya menghamili anak orang, terus kayaknya kayak error gitu, emaknya juga menjadi kayak sedikit orang nggak terganggu. waras lah gitu, kayak gitu. Cuman yang namanya orang kaya mah ya nggak, istilahnya dihormatin orang aja walaupun kayak seperti itu juga. Nah udah terus kaya tambah kaya tambah kaya tambah kaya, ya begitu setiap itu ngambil wadalnya yang nggak anak siapa aja, tapi dia ngambilnya nggak anak, dia ngambilnya orang lain. Ya itu setiap itu di nggak tahulah di depan rumah dia katanya suka ada duit, kadang-kadang anak kecil mah nemu duit diambil ya kan, namanya kesenangan anak kecil mah, ya itulah yang jadi korbannya anak-anak kecil kayak gitu. Yang namanya bersekutu dengan siluman ya, yang menghasilkan uang, ada perjanjiannya ya kayak gitu. Pas ketahuan tuh sama istrinya yang muda minta cerai, ya saya minta cerai katanya, ceraiin saya pokoknya caranya gimana katanya, saya mah kalau nggak diceritain awas kamu saya bongkar rahasia kamu bahwa kamu tuh punya apa namanya, punya Praktek pesugihan praktek untuk dia sendiri. pesugihan. Katanya kata dia gitu, ya diceraiin lah si ibu itu. Pas diceraiin sama si ibu itu, kayaknya si ibu yang muda ini kayak ada pituahnya gitu loh. Kenapa tuh ada pituahnya, langsung sedikit gimana ya, kayak kekayaannya itu bergeser gitu, kayak bergeser gitu kekayaan dia. Keluarganya dia juga langsung dari orang tuanya kayak orang sedikit ngewaras, dari cucu-cucunya juga ada imbasnya juga, nggak pugu-pugu, cucunya naik sepeda doang jatuh ya kesandung ini doang di depan batu meninggal. Itu semenjak si istrinya diceraikan. Meninggal. Jadi udah mulai mengemet tuh makan wadahnya ke keluarga. Tapi kaya bener itu yang namanya pesugihan itu kaya. Orang nggak percaya, memang nggak percaya orang dia tuh pesugihan karena apa, itu ditutupin dengan dagang itu tadi, yang dagang dengan usaha dia, padahal mah itu itu. Bu Yanti, bagaimana cara si bapak tersebut melakukan pesugihan buto ijo itu, dan bagaimana sih cara menghasilkan uangnya? Dia tuh dari bapaknya Bapaknya pun sama. sama kayaknya nurun ke dia tuh. Cara menghasilkannya uang itu ya itu dengan cara tadi, rumah dia lagi ngebangun mewah bagus nih, udah jadi dihancurin. Si buta ijo tuh lihat saya aja katanya bikin rumah belum selesai, kamu mau ngambil saya ya nggak bisa lah, ini masih kurang dana. Dikasih, nanti disiapin tuh di tempat
yang dia kamar satu itu biasa bikin kopi pahit, kopi manis, rujak kelapa, segala rujak tape apa gitu kan. Kalau itu kan kesenangannya itu pisang Ambon gede-gede hijau gitu, satu inian ditampah sesajennya, sesajen. kedatangannya. Tapi ya kalau aneh juga, anehnya kenapa kalau mau si Boto Ijo datang itu angin ngegelebu kayak mau hujan gitu loh. Tiba-tiba di tengah masyarakat kayak gitu, siapa yang merah kuda? Nggak ada yang merah kuda. Dengan langkah sepatu kuda tok tak merengek-rengek kan bikin serem. Itu pasti mau ngambil wadal. Tuh, dia udah, orang-orang situ udah tahu, kadang-kadang dikasih apapun orang situ, oh enggak terima kasih, pada nggak mau. Nolak karena udah tahu sering kejadian wadal gitu kayak seperti itu. Pasti kalau mau ngambil wadal, angin ngegelebu kayak mau hujan, suara sepatu kuda ringkikannya serem gimana sih, pasti ada yang meninggal. Bener aja pegawainya yang baru, tukang rumput baru datang dari Jawa meninggal cuma apa sakit perut doang. Tuh kayak gitu sering itu segitu, bukan sekali dua kali begitu terus. Banyak yang udah makan korban lah, banyak yang udah tahu. Kalau yang udah tahu mah dikasih apa-apa nggak mau, dikasih makanan kek, dikasih bagus kek, spray bagus kek, selimut bagus kek, pasti sih tewas ujung-ujungnya mah. Meninggal. Oh, si bapak tersebut melakukan pesugihan memang secara turun dari ayah orang tuanya. Nah, apakah sekarang si bapak tersebut masih melakukan pesugihan itu? Si bapak itu udah meninggal, nggak ada. Yang ini. Yang melakukan pesugihan bapaknya udah meninggal, nih anaknya juga udah meninggal. Ya cuman itu tadi yang namanya bersekutu dengan setan, 7 turunan, jadi ada imbasnya. Dan sekarang ada yang melakukan lagi dari keluarganya atau bagaimana? Ya mungkin ada, pasti ada, soalnya kekayaannya sampai sekarang juga nggak habis-habis. Ya itu tadi biasa, asal ada yang pegawai situ mungkin sama anaknya juga diterusin, dia harus nidurin anak perawan yang masih murni, yang masih gadis, nanti kekayaan tambah meningkat, tambah banyak kayak gitu. Bikin rumah di mana tempat dia beli, di mana tempat dibangun, pasti udah sebagus dipapras, alasannya nggak sesuai lah dengan ini itu begitu. Baik Bu Yanti, sebelum kita akhiri videonya, Bu Yanti sudah bercerita, terima kasih banyak. Mungkin Bu Yanti menyampaikan pesan lagi kepada viewers kita. Ya pesan kita ya itulah, yang enak mah nyari uang dengan hasil keringat sendiri, jangan sampai kita tergiur. Kan tahu sendiri perjanjian dengan sekutu dengan setan, sampai anak 7 turunan kita pun kena imbasnya. Apa kita mau seperti itu? Kita kan nggak bakal selamanya hidup di dunia, kita kan bakal pulang juga. Kita pulang ke sana dengan bawa bekal-bekal yang baik, ya kan? Ya nggak bisa lah, jangan suka ngikut-ngikut kayak begitu. Kita mah cari pesan ya, memberi pesan yang baik-baik aja. Itu yang baiknya kita ambil, yang buruknya kita buang. Karena di sini guna Bu Yanti bercerita untuk mengingatkan teman-teman semua agar tidak tergiur dengan kekayaan yang instan. Sebaik-baiknya pertolongan dari setan atau dari hal yang seperti itu, lebih baik kalian meminta kepada Allah, Tuhan kalian masing-masing, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih Bu Yanti sudah mau bercerita di Tabu. Semoga Bu Yanti tidak kapok dan akan bercerita lagi dengan pengalaman horornya, karena masih banyak ya Bu. Masih. Siap-siap aja dengerin terus, jangan lupa ya. Oke teman-teman, terima kasih. Saya Sherly pamit undur diri. Sampai jumpa di Tabu berikutnya.